Tuhan itu ada berapa? Satu. Kenapa agama itu banyak? Bagus. Saya jawab, mau jawaban yang gampang atau jawaban yang agak susah? Gampang aja, bagus. Agama itu ada banyak karena bagaimanapun ketika Tuhan menciptakan. Jadi gini, dalam jawaban Al-Quran, para nabi itu pada hakikatnya datang dengan satu agama. Jadi Tuhan itu hanya, ini kita mengklaim ya, bisa dipertanyakan klaim ini. Tahap selanjutnya ya, kalau misalnya tidak terima dengan jawaban bahwa agama itu yang diturunkan Tuhan hanya ada satu. Ya, saya mengklaim dan saya bisa membuktikan nanti bahwa agama yang Tuhan turunkan itu hanya ada satu. Para nabi itu semuanya datang dengan satu agama, namanya Islam. Oke. Mereka itu berbeda-beda dalam syariatnya, dalam aturannya, tapi akidahnya satu. Makanya ada salah satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari, itu salah satu kitab hadis yang otoritatif dalam kesarjanaan Islam. Al-Anbiya auladu allat. Para nabi itu ibarat saudara tiri. Di riwayat lain, ikhwatun li allat, saudara tiri, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya itu banyak, agamanya satu. Ibunya itu maksudnya kiasan dari syariat. Syariat itu beda-beda, tapi agamanya satu. Jadi semua nabi itu datang dengan satu agama. Inti agama ini adalah menyembah Tuhan yang esa dan mengakui mereka semuanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Ada sebuah pertanyaan ya, kalau kita bahas tentang Tuhan dan agama ini, kayaknya nggak ada habis-habisnya. Gitu. Artinya terlalu banyak atau persepsi gitu ya. Jadi, tapi perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi ini ya, itu sebuah hal yang wajar gitu, dan patut kita hargai. Seperti pertanyaan Dr. Richard Rick pada Nurudin ya, pertanyaannya, Tuhan itu ada berapa? Satu jawab. Ya. Kenapa agama ada banyak? Gitu. Nah, kemudian Nurudin menjawab dengan argumennya dan mengklaim gitu bahwa sebetulnya semua gitu ya, semua konsep agama itu walaupun banyak itu sebenarnya konsepnya cuma satu ya, berasal dari Islam ya. Mulai dari Nabi Adam seluruh dalam arti seluruh nabi itu cuma satu, agama Islam. Nah, ini mungkin pandangannya yang nabi-nabi yang di Arab gitu ya. Tapi kalau kita pikir ya, nabi itu kan istilahnya umatnya di mana-mana, maksudnya bukan nabi maksudnya. Tuhan itu kan rakyatnya atau umatnya itu di mana-mana ya. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ya. Seperti ada yang negro, ada yang kulit putih, ada yang Cina, ada yang Asia, dan berbagai macam suku lah gitu. Cuman yang ngetop itu memang yang nomor satu, nomor dua itu saat ini adalah agama yang berasal dari Abrahamik gitu ya. Jadi agama-agama yang dari Arab sana itu yang berhasil menjadi nomor satu dan nomor dua. Itu yang terbanyak di dunia itu mayoritas. Dan itulah jawabannya, sehingga seperti tadi ya, kalau dipertanyakan misalnya nabinya orang Jawa atau nabinya orang Amerika atau nabinya orang aborigin yang tidak tertulis pada kitab ya, nggak semua bangsa itu dulunya itu mempunyai kebudayaan tulis-menulis, yang artinya kalau semua bangsa dari dulu itu mempunyai budaya tulis-menulis, ya tertulis semua gitu, entah itu sifatnya realita, mitos atau dongeng gitu. Nah, ini tuh ceritanya lain. Cuman kan permasalahannya banyak cerita di dunia ini yang udah kita perhitungkan lah. Katakanlah umur bumi ini sejak atmosfer itu terjadi hingga saat ini itu ya 2 miliar sampai 2,5 miliar tahun gitu ya. Jadi terbentuknya bumi ya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu gitu. Kemudian dibentuk atmosfer. Setelah atmosfer terbentuk, baru mulai ada kehidupan makhluk bersel satu, dan mulailah kehidupan yang lain itu ada. Dan ada klaim-klaim yang seperti ini gitu ya. Kalau kita bedakan gitu, yang tadi kan yang cerita awal bentuk bumi dan segala macam itu kan kita bahas secara keilmuan lah, atau istilahnya sains gitu.
Nah, kalau sudah masuk di ranah ya seperti tadi Nabi Adam, ini kan mitologi, mitos gitu. Jadi turunnya Nabi Adam, terciptanya Nabi Adam dan segala macam yang unsurnya dari Arab itu adalah mitologi Arab. Kalau kita beralih lagi ke mitologi Yunani tentunya akan beda, atau mitologi Cina nanti akan berbeda seperti itu teman-teman. Jadi kita balik lagi ya, tadi cuman hanya pengantar saja, jadi untuk menambah wawasan gitu ya. Dan ini kita balik lagi masuk ke ranah tadi. Ya sah-sah saja, artinya klaim dari Nuruddin itu sah-sah saja. Namanya juga klaim dan berhak diperdebatkan atau dipertanyakan itu sah-sah saja. Tapi Pak Git yakin jika ini diperdebatkan ya, yang akhirnya cuman adu akrobat filsafat dengan kata-kata yang tidak ada bukti sainsnya gitu. Ya, artinya ya hanya situ berputar balik akhirnya menjadi debat kusir, nggak ada habis-habisnya, nggak ada selesai-selesainya. Oke lah, narasi tersebut kita buat oke gitu ya. Artinya dia mengklaim kalau agama tersebut adalah agama Islam karena konsepnya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau diklaim misalnya dengan Indonesia gitu ya, Indonesia kita ambil saja salah satu contohnya Hindu Bali. Kan konsepnya ketuhanan yang Maha Esa juga, Sang Hyang Widi dengan akidah yang berbeda-beda. Kan Hindu juga berhak gitu mengklaim kalau semua agama itu satu, Tuhannya satu. Artinya semua agama itu adalah agama Hindu. Pada konsep akidahnya seperti itu. Dan setiap agama bukan cuma Hindu, Islam, bahkan Kapitayan ya itu juga ajaran Jawa atau katakanlah Sunda Wiwitan dan Kaharingan ya termasuk agama-agama asli Nusantara bisa saja mengklaim seperti itu, bahwa pada dasarnya agama itu adalah satu, yaitu Kapitayan menurut orang Kapitayan. Nanti orang Sunda Wiwitan juga akan mengatakan seperti itu, yang konsepnya juga satu Tuhan ya. Sunda Wiwitan juga mengatakan seperti itu, yang akhirnya kan jadi ruwet gitu ya. Kita akuilah, maksudnya dalam kondisi keterbukaan ini kita akuilah bahwa semua agama itu berbeda-beda. Kalau Tuhannya satu tuh nggak masalah gitu ya. Tuhan satu dan berbeda agama itu kan sebetulnya nggak masalah. Soalnya dalam persepsi manusia ya, persepsi Tuhan itu pastilah berbeda-beda gitu ya. Katakan dari orang India mempersepsikan Tuhan seperti itu gitu ya, beda dengan orang Arab gitu ya, beda lagi dengan orang Indonesia gitu. Orang Indonesia saja misalnya Kapitayan gitu atau Sunda Wiwitan gitu ya, kita ambillah salah satu contoh itu, atau paling mudah lagi yang masih ada sekarang ya yang masih berjaya yaitu Hindu Bali gitu ya. Nah ini kan konsepnya nggak beda jauh gitu, tapi beda, agamanya tetap beda. Dan pengeklaman ini bahwa semua agama itu adalah konsepnya dari Nabi Adam hingga sekarang adalah Islam. Tentu kalau agama lain yang mendengar, wah ini orang ngomongnya nih ngawur nih kayak gini-gini. Ya kalau dibilang ngawur ya dia punya argumen gitu ya, yang bisa diperdebatkan. Tapi ya kalau diperdebatkan seperti tadi akhirnya jatuhnya debat kusir gitu ya. Yang seperti Pak dicontohkan, bisa saja Hindu Bali gitu juga mengeklaim bahwa agama itu cuma satu, Hindu Bali, cuman dalam akidahnya atau syariatnya itu berbeda-beda ya. Yang intinya gini teman-teman, permasalahannya klaim ini itu yang jadinya nanti menjadi sebuah arogansi. Gitu. Bentuknya tuh ya, bentuknya konsepnya menjadi, oh kalau agama itu sebetulnya Islam, nanti Nabi Adam sampai sekarang semuanya itu konsepnya Islam gitu, yang diturunkan oleh Tuhan, katakanlah tadi Allah gitu ya. Dan kemudian misalnya ya contoh Hindu Bali gitu, misalnya mengklaim semua agama itu konsepnya ya satu, yaitu Hindu gitu. Misalnya Hindu Bali mengklaim misalnya seperti itu gitu, terjadi seperti itu karena konsepnya ada ketuhanan yang Maha Esa dan Tuhan itu satu ya, sebetulnya konsepnya tersebut gitu. Jadi akhirnya timbullah sebuah arogansi yang sebetulnya dalam kehidupan beragama, tindakan-tindakan sikap arogan ini, nah ini yang mesti dihindari. Kenapa mesti dihindari? Ya karena apa namanya, tindakan arogan itu tentu saja akan membuat intoleransi itu menonjol lebih tinggi dari yang lainnya. Nah seperti itu teman ya, artinya
wah semua agama itu ya asalnya satu, sebetulnya konsepnya cuma Islam. Ya kalau secara terminologi atau historical gitu ya, kita lihat gitu ya, Islam itu ada setelah Muhammad, itu harus diakui gitu, agama Islam gitu. Itu setelah Muhammad menyebarkan agama Islam. Sebelum itu ya agama itu belum ada yang namanya Islam. Ini secara terminologi lah seperti itu. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Artinya yang pertama, kesimpulan atau narasi atau klaim yang dibuat oleh Nuruddin ini adalah klaim sepihak yang menyatakan ini berdasarkan kitabnya dia. Gitu. Artinya kalau dari kitab orang lain juga pasti hal ini akan berbeda. Nah, sikap-sikap seperti ini sebetulnya kita juga tidak perlu menanggapi serius gitu ya. Akhirnya memancing apa ya, istilahnya memancing emosi kita. Oh enggak dong, agama itu kan beda ya. Serah-serah lo lah mau ngomong apa gitu. Dengan persepsi lo kayak gimana tuh terserah lo lah. Gitu. Tapi kalau kita berkaca atau melihat pendapat dari umat lain, tentu saja ini akan menjadikan suatu hal yang berbeda dan akan menjadikan nanti debat ya, kemudian yang terjadi cuman adu mulut tanpa data yang autentik dan sains gitu ya. Artinya data sejarahnya juga dari versi A begini gitu, nanti dari versi B sejarahnya juga akan beda-beda gitu teman kalau diadu gitu ya. Nah, argumen-argumen tersebut ya sebetulnya mau nggak mau ya kita anggap aja lah, wes lah kayak gitu. Maksudnya ya nggak usah dianggap serius-serius banget, anggap aja dia lagi bercanda gitu. Jadi itu juga buat menenteramkan dan menyamankan hati kita. Tentu saja hal ini kalau kita pikir dan mendalam, ini orang gimana sih seperti itu ya, seperti itu udah nggak masalah lah. Artinya nggak usah dipikirkan dalam-dalam gitu. Yang penting kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.